memberikan kesempatan dalam kegiatan P2K2. Selawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana hingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan kita telah yang mana beliau telah memberikan kita hidayah sehingga kita beranjak dari kegiatan menuju alam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah penanganan dan pencegahan stunting. Seperti yang kita lihat, yang Bapak Ibu lihat di depan ini sudah ada gambar pohon, kemudian ada gambar dua orang. Yang mana ini gambar pohon, ada buah, ada akar. Di mana buah sebagaimana sebuah pohon, buah adalah harapan kita. Sedang buah ini adalah harapan kita. Di mana harapan kita inilah yang akan kita tunjukkan pada anak-anak kita. Ya, ibu-ibu, ini jadi mungkin yang anak-anaknya yang masih kecil, yang masih SD, SMP, SMA, pasti punya harapan yang tinggi terhadap anak-anaknya. Ya. Mungkin nanti saya akan berikan sekitar 5. Siapa yang mau ambil, yang mau menuliskan harapan yang ada untuk anaknya sudah kelak. Nanti anaknya ingin jadi apa? Ayo, ibu, ya silakan yang apa? Yang mau ini. Sebagaimana kita harapan kita pada anak kita, itulah berarti doa kita terhadap anak kita. Jadi ada yang menulis ini menjadi PNS, ada yang jadi polisi dan sekaligus menjadi anak yang soleh. Kemudian ada yang mengharapkan kelak anaknya nanti menjadi dokter dan yang rajin dan jujur. Ini harapan ibu-ibu semua. Ya. Yang jadi PNS tadi siapa? Ya. Ini sangat baik. Yang jadi PNS, jadilah PNS yang jujur, yang baik, yang soleh. Kemudian yang jadi polisi juga ini menjadi polisi yang soleh. Kemudian yang jadi dokter juga yang rajin tadi. Jadi dengan kita mengetahui harapan kita terhadap anak kita, kemudian kita tahu akan potensi anak-anak kita, semoga kita semakin lebih bersemangat untuk anak-anak kita menyelesaikan studinya, mencapai cita-citanya nanti. Kemudian sebelum ada hasil tentu ada usaha. Sebagainya mana ini sebuah buah, harapan dari sebuah pohon tuh kan biasanya kita menunggu buah. Misalnya ini ada sebuah mangga, berarti kita mengharapkan buah mangga yang manis, yang besar. Untuk mendapatkan itu maka diperlukanlah akar yang kokoh, batang yang kuat. Saya akan membagikan kertas. Silakan ibu tulis bagaimana usaha ibu untuk mencapai tujuan cita-cita dan harapan dari anak tersebut. Kita tempel ya. Ini dari Ratu, dari ibu, usaha-usaha yang harus ibu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Yang pertama, ada yang menulis memberi asupan yang cukup untuk anak, kemudian berusaha mencari rezeki yang halal, kemudian dengan cara bertani.
Terima kasih. Ibu siapa tuh yang ya, terima kasih pada Ibu Wenia. Kemudian ada juga yang menulis menabung untuk masa depan. Siapa yang menulis? Ibu Ayu Nadia. Kemudian terima kasih juga pada Ibu Nadia. Kemudian usaha dan berdoa dan kerja keras. Nah, itu ibu ini. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah usaha yang harus kita lakukan. Bagaimana kita ingin sebuah pohon yang kuat, batang yang kuat, besar, kemudian buahnya bagus, besar, lebat, maka dibutuhkanlah akar-akar yang kuat. Dan inilah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Pada pertemuan namun faktanya pada saat ini berdasarkan penelitian tahun 2018 di Indonesia ini 30% anak berisiko stunting pada 1000 HPK. Apa itu 1000 HPK? 1000 hari pertama kelahiran, mulai dari dalam janin sampai 2 tahun pertama. Itu 30% berarti setiap sepertiga dari 100 orang itu 30 itu berisiko stunting untuk anak Indonesia berdasarkan penelitian 2018. Apa itu stunting? Stunting kalau mudahnya itu 3G: gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme. Gagal tumbuh, gagal tambah besar. Kita lihat gambar ini pada ini bahwa terjadi perbedaan yang pada anak seusianya sangat jauh berbeda. Kemudian gagal kembang, sama juga gagal tumbuh, gagal kembang. Kemudian gagal metabolisme. Itu anak yang rentan terhadap terkena penyakit. Sebentar-sebentar penyakit, terkena hujan dikit sakit, terkena panas dikit sakit. Kemudian apa itu penyebab stunting? Penyebab stunting itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Penyebab langsung yaitu contohnya kurangnya asupan gizi, tidak imunisasi. Kemudian penyebab tidak langsung seperti tidak cuci tangan pakai sabun, kemudian tempat pembuangan, saluran sanitasi yang tidak bersih sehingga banyak lalat yang terjadi di sekitar rumah, kemudian pergi ke makanan sehingga situ akan menjadi sumber penyakit. Kemudian jamban yang tidak sehat, jamban yang tidak sehat seperti jamban yang kotor, tidak dibersihkan. Mungkin ini sekian pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini diharapkan ibu-ibu semuanya kita mulai dari saat ini kita lebih antisipasi terhadap masalah stunting. Sebelum kita tutup, kita yel-yel semoga anak kita terbebas dari stunting. Ingin anak sehat? Ingin anak sehat? Stunting? No. Are you ready? Yes. Terima kasih. Saya ucapkan semoga pertemuan kali ini banyak manfaatnya. Dan tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.